Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri dari suatu sudut segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC berikut ya. Saya misalkan sudut siku-siku C-nya, kemudian sisi A disebut dengan sisi depan sudut A, yaitu sisi dari BC. Sisi B kecil adalah sisi AC besar. Sisi C kecil karena berada di depan sudut C besar. Nah, di mana nilai sin alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ingat ya, sisi depan sudut. Kemudian cos alfa adalah sisi samping per sisi miring. Tan alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Atau jika saya singkat, maka diperoleh sin alfa sin demi, yaitu sin depan per miring. Cos sami, yaitu cos samping per miring. Kemudian tan desa, yaitu tan depan per samping. Itu sebelumnya nanti akan dihapus. Dan jangan lupa untuk seandainya kalau sisi AC besar, maka disingkat B kecil ya, karena di depan sudut dari B besar. Lalu untuk yang berikutnya nanti kalian akan kenal sudut lainnya, yaitu tentang sekan, kosekan, dan kotangen, baik sekan alfa, kotangen alfa, ataupun kosekan alfa. Oke, sudah diganti ya, tan desa, tan depan per samping. Kemudian saat ini kalian akan melihat yang sebelum saya jelaskan, yaitu kosekan alfa adalah sisi miring per sisi depan atau C per A, sekan alfa adalah C per B, dan kotangen alfa adalah B per A. Lalu di sini adalah contohnya, contoh 3. Saya akan jelaskan nanti melalui paint. Ada segitiga siku-siku ABC dengan sisi A kecil 3, B kecil 4, dan C kecil 5. Kenapa bisa hasilnya sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa pada gambar? Kemudian nanti akan saya jelaskan pada paint ya. Nah, di sini ada yang harus kalian ingat, yaitu sin alfa adalah 0 derajat kalau 0, kemudian sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, hingga tan alfa sebesar 90 derajat hasilnya tak hingga. Jadi bacanya per kolom ya. Kalau seandainya cos 30 maka dihasilkan setengah akar 3. Nah, di sini ada contohnya, sin 30 ditambah cos 45, kenapa bisa setengah tambah setengah akar 2? Nanti juga akan dijelaskan kembali dalam paint sebagai perhitungan dasar. Kemudian nomor 3, perhitungan pada segitiga siku-siku. Yang harus kalian ingat, yaitu sisi depan per sisi miring adalah sin, kemudian sisi samping per sisi miring adalah cos, dan tan adalah depan per samping ya. Di sini ada contoh 5. Nanti akan saya jelaskan kembali di dalam paint. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas yang berikutnya, yaitu tentang contoh 3 tadi. Diketahui segitiga ABC, sisi A kecilnya adalah 5, kemudian sisi kecilnya untuk yang lain sudah diketahui, dimana A kecil itu sisi depan A ya, yang merupakan sisi BC. Kemudian B adalah sisi depan B besar, yaitu merupakan sisi AC besar. Lalu yang ketiga, ada yang namanya C kecil, yaitu sama dengan sisi depan sudut C besar, atau disebut dengan sisi dari AB besar gitu ya. Nah, sudah diketahui bahwa AC-nya 4 dan BC-nya adalah 3. Sekarang yang harus kita cari, yaitu yang pertama sin alfa dulu ya. Sin alfanya sendiri adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Di sini saya singkat alfa dengan sudut A besar, dan sisi miringnya sudah diketahui. Ketika saya bagi, yaitu sisi depan A adalah sisi depan sudut A besar, bernilai 3, sama dengan 3 per sisi miringnya adalah 5. Lalu
untuk cos alfa atau cos A di sini, karena A merupakan sudut A besar, sisi samping sudut A besar saya tuliskan dulu ya. Kemudian saya bagi dengan sisi miring dari gambar segitiga siku-siku tersebut. Maka sisi samping sudut dari A besar diperoleh angka 4 dibagi dengan 5. Kemudian ada yang namanya tan A. Tan A itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Ingat ya, tan depan dibagi samping. Tapi sisi depan sudut A dibagi dengan sisi sampingnya sudut A. Dalam hal ini ketika Anda melihat gambar, maka diperoleh sisi depannya adalah sebesar angka 3 ya, yaitu garis pada sisi BC. Kemudian dibagi oleh sisi samping sudut A besarnya adalah 4. Oke. Itu untuk contoh 3. Lalu jika seandainya ditanya kosekan A, maka tinggal dibalik ya, yaitu 1 dibagi dengan nilai sin A. Nah, kalau sin A nya 3/5, maka diperoleh sama dengan, kita ganti ya, kita tuliskan yang benar, yaitu sin A sama dengan 1 dibagi oleh nilai yang sudah kamu peroleh sebelumnya, yaitu 3/5. Sesuai dengan sifat SD, kita balik jadi 5/3. Kemudian nanti kamu kenal dengan sekan A, di mana sekan seperkos. Walaupun tadi pernyataannya adalah miring bersamping. 1 dibagi dengan kos yang kalian dapat, di situ adalah 4/5. Nah, kalau dibalik akan mendapatkan 5/4. Lalu untuk yang terakhir adalah tangen alfa atau tan A. Untuk tan A sudah ada. Sekarang kita cari kotangan A, yaitu 1 dibagi tan A, karena sebelumnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi depan, di mana tan A nya sudah ada sebesar 3/4. Jika dibalik, maka jadi 4/3. Sekarang kita akan bahas contoh berikutnya ya. Nah, contoh berikutnya yang harus kamu ingat, yaitu tadi sudah saya berikan tabel sin, cos, dan tan masing-masing sudut, baik dari 0 derajat, 30 derajat, ya, 45 derajat, 90 derajat, dan sisanya kita akan jelaskan di sini. Sin 30 ditambah sin 45. Maaf, cos 45. Nah, ketika lihat di tabel, sin 30 adalah setengah ya. Nah, kemudian ditambah oleh cos 45 adalah setengah akar 2. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan A adalah kelar ya, atau bisa dikeluarkan nanti. Setengahnya kamu keluarkan, tinggal dia 1 ditambah akar 2. Karena setengah kali 1 setengah, setengah kali akar 2 adalah setengah akar 2. Sekarang jawaban yang nomor B ya. Nah, jawaban yang nomor B, setelah nanti akan saya tuliskan soalnya, saya pindahkan dulu untuk jawaban yang contoh 5. Pertanyaan nomor B, nilai dari tan 1/4 dikalikan dengan pi, saya kurangi cos dari 1/3 pi. Sekarang ingat ya, kalau pi itu 180 derajat, jangan sampai lupa, jangan dilupakan dan harus diingat kembali. Itu tan 1/4 dikali 180, saya kurangi oleh cos dari 1/3, kita kalikan dengan 180. Nah, 1/4 kali 180 adalah 45 ya. Oke, saya kurangi oleh cos dari 1/3 dari 180 adalah 60 ya. Tan 45 adalah 1 sesuai dengan tabel, dan cos 60 adalah setengah. Kalau dikurang, maka nanti akan mendapatkan hasil sebesar setengah. Oke, untuk
untuk jawaban A dan B pada contoh 4 sudah cukup. Sekarang kita coba ke contoh 5 ya. Nah, contoh 5 diberikan sebuah segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di B. Jika panjang AC adalah 8 cm, sudut A 30 derajat, maka hitunglah panjang AB dan AC. Nah, kita anggap sudut yang A besar memiliki panjang BC di depan sudut A besar ya. Nah, jika sudah, maka sin dari 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sedangkan sin 30 sendiri adalah setengah, sisi depannya adalah BC, dibagi sisi miringnya adalah 8. Maka diperoleh kalau Anda kali silang, BC sama dengan setengah dikali 8, hasilnya 4. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan cos, maka cos sama dengan samping per miring, ingat ya. Cos 30 samping si 30 derajat adalah sisi AB, yaitu tinggal kamu ganti 1/2 akar 3, sampingnya adalah AB, saya bagi dengan miringnya adalah 8. Sehingga kalau saya kali silang, maka AB nya diperoleh setengah akar 2 dikali 8 ya. Nanti akan mendapatkan hasil setengah kali 8, tinggal kamu hitung, sebesar 4, tinggal dikalikan akar 3. Oke, cukup sekian dari saya.